Oke, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf atas kesalahan teknis dari PLN-nya, dia ternyata mati lampu. WiFi saya juga jadi mati deh. Nah, oke, kita lanjutkan perkuliahan yang tadi terhenti. Oke, hari ini topik kita adalah Big Data Analytics using Multinomial Logistic Regression. Sebagaimana yang kita telah pelajari di minggu lalu, kita telah mempelajari mengenai Binary Logistic Regression. Pada kesempatan sore ini kita masuk kepada topik yaitu Multinomial Logistic Regression. Apa yang dimaksud dengan Multinomial Logistic Regression? Multinomial Logistic Regression adalah kondisi di mana variabel y-nya adalah multi kategori. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Nah, kemudian inilah yang membedakan antara binary 0 dan 1, yes or no, true or false, high and low dengan multinomial logistic regression. Multi classification 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian di dalam multinomial logistic regression kita juga menggunakan sigmoid curve, ya, sigmoid curve 1 dan 0, di mana nilai max-nya di caps di 1.0 dan bawahnya bottomnya juga di 0. Konsep berpikirnya adalah nilai kategori dari Y yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, nilai Y-nya ini. Nilai Y-nya ini dia kita hitung per masing-masing berdasarkan binary-nya. Jadi kita hitung binary per masing-masing masing-masing categorical atau klasifikasi. Di mana Y itu rumusnya adalah logaritma dari Y dibagi 1 min Y sama dengan konstanta plus beta 1x1 tambah beta 2x2. Di mana nilai Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus C dari minus dari konstanta plus beta 1x1 seterusnya. Nah, nilai Y ini kemudian kita hitung berdasarkan nilai satunya. Satunya ini nilai Y-nya berapa? Kalau nilai Y misalkan 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, maka dia cenderungnya adalah 1. Kalau yang tertinggi adalah 5, maka dia cenderungnya adalah 5. Jadi beginilah konsep di dalam dalam menentukan dia masuk ke dalam kategori yang mana di dalam pilihannya. Di mana logistic regression ini dia menggunakan categorical variable, menggunakan sigmoid curve, dan solve kepada classification problem. Apakah Anda akan masuk jadi juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, atau juara 5? Nah, seperti itu. Apakah Anda termasuk pendidikannya adalah S1, S2, apa S3? Nah, jadi kita melihat kemungkinan Anda itu masuk kepada kelompok yang mana. Itu menggunakan multinomial logistic regression. Bisa juga kita menggunakan skala Likert. 5 sangat-sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Apakah orang ini cenderung sangat setuju untuk melakukan pembelian? Kalau dia nilai Y-nya itu paling besar ini adalah 0,6, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, maka dia adalah 0,6 tertinggi, maka dia sangat-sangat setuju untuk melakukan pembelian. Jadi minat beli. Nah, itu menggunakan multinomial logistic regression. Ini contohnya. Jadi contohnya kemarin yang binary, namun ini nanti juga
adapsi di dalam multinomial logistic regression. Jadi sehingga dalam hal ini multinomial logistic regression adalah suatu digunakan untuk menganalisa hubungan antara non-metric variable, non-metric dependent variable dan independent variable. Ya, di mana ada X1, X2, X3 dan Y. Di mana Y-nya ada pilihannya 1, 2 dan 3. Ada 3 pilihan di situ. Disebut dengan multinomial logistic regression. X1-nya berapapun bisa. Ya. No worries. Kemudian multinomial logistic regression itu dia membandingkan antara multiple groups. Ya, melalui kombinasi dari binary logistic regression. Jadi kalau misalkan didapatkan persamaan misalkan Y logaritma dari Y dibagi 1 min Y sama dengan konstanta plus 0,5 X1 ditambah 0,2 X2 ditambah 0,3 X3. Jadi didapatkan persamaan logistiknya seperti ini. Maka nilai Y sama dengan 1 per Y1. Nah, misalkan ini adalah Y1. Y untuk nilai 1. Maka Y untuk nilainya, untuk nilai Y-nya 1, maka kita masukkan, misalkan di sini adalah X ini adalah age, ini adalah education, ini adalah salary. Y ini adalah misalkan dia, ini edu, ini experience. Y-nya adalah salary, gaji. Maka nilai Y1 ya tergantung rumusnya adalah 1 per 1 plus eksponensial dari minus dari C plus 0,5 X1 plus 0,2 X2 plus 0,3 X3. Oke. Jadi kita dapatkan ini koefisiennya. Maka jika nilai XH-nya adalah 30 tahun, X2-nya education-nya adalah S2, ya, kemudian X3-nya adalah pengalamannya dia adalah 10 tahun, ya, maka akan didapatkan misalkan nilai Y1 adalah sama dengan sebentar. Nanti outputnya itu dia akan berupa per masing-masing Y, ya, per masing-masing Y. Jadi kalau Y1 misalkan seperti ini, untuk Y2 rumusnya bisa berbeda lagi. Jadi kalau ini dimasukkan misalkan hasilnya 0,5. Ini Y1. Y2-nya ini bisa saja 0,6, 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian. Jadi setiap Y1 akan berbeda model. Y1, Y2, Y3, Y1, Y2, Y3 dia akan menghasilkan model yang berbeda. Ini yang akan dihasilkan dari logistic regression-nya. Nanti tinggal dimasukkan usia, pendidikan, dan experience, maka akan ketahuan Y1-nya nilainya berapa. Baru kita akan bandingkan Y1 berapa, Y2 berapa, Y3 berapa. Misalkan Y1-nya adalah 0,5, Y2 0,3, Y1 adalah Y3 adalah 0,1, maka dia Y1 tertinggi. Jadi dia mencari siapakah, yang manakah nilai Y-nya yang tertinggi berdasarkan hasil logistic regression-nya. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? All good? Kapish? Any questions? Ada yang izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Kalau di linear regression kan nilai maksimal Y kan itu 1. Tak terbatas. Linear regression tak terbatas. Maaf Pak, logistic regression Ya, itu 1. kan 0 sampai 1. Ya.
Kalau di multinominal ini dia tak terbatas ya Pak? Atau... Sama, satu juga. Kan dia baik. di lock kan? Rumusnya sama kan? Jadi 1/1 plus eksponensial ini nilainya maksimal 1 ini. Nah, jadi kita lihat nilainya 0,5, 0,3, 0,1 kan? Kebayang nggak maksud saya? Terima kasih. Ya, jadi maksimalnya adalah 1. Jadi ketika kita bandingkan Y1, Y2, Y3, mana yang nilainya tertinggi, maka dia adalah ke sana. Ya. Oke. Kemudian oke, kurang lebih konsepnya seperti itu. Kita contohkan di Kaggle ya. Oke. Kaggle. Oke, di codes. Oke. Simple multinomial regression. Oke. Edit. Ini saya buka dulu share-nya, saya ganti ke public ya. Jadi Anda bisa akses. Anda bisa copy juga. Oke, run all codes. Oke. Layar saya kelihatan ya? Oke. Sebentar. Layar saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Tunggu dulu dia running dulu. Oke. Baik, di dalam multinomial saya berikan contoh simple multinomial logistic regression. Jadi kita pertama import pandas dulu, SPD, kemudian kita import seaborn, SNS, kemudian kita dari sklearn kita import classification, classification report, accuracy score, trend test split, terus logistic regression. Dari sklearn linear model kita import logistic regression. Data kita gunakan dataset iris yang ada di seaborn. Jadi saya nggak pakai input data di sini, tapi pakai data di dataset iris ya. Jadi kita bisa dataset yang sudah ada di seaborn kita bisa pinjam, yaitu data iris. Datanya seperti ini. Jadi ada bunga, ada 3 macam bunga, ada setosa, Virginia, satu lagi bunga apa saya lupa ya. Data bunganya ya. Kemudian ini adalah sepal length-nya dia, panjang, lebar, dan petalnya dia, dan panjang dan lebar petalnya dia. Ini adalah untuk bunga setosa, bunga virginica, dan bunga satu lagi saya lupa. Ada 3. Kemudian di sini kita dari data ini kita ingin menentukan data X maupun data Y. Nah, untuk menentukan data X yaitu X adalah sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ini X. Spesies adalah Y. Nah, untuk cara gampangnya juga untuk melakukan datasetnya, kita menggunakan pandas yaitu ilog. Di sini konsepnya adalah data frame.ilog titik 2, start dari kolom yang berapa, titik 2 end kolomnya berapa. Jadi kalau kita pakai data semua titik 2, jadi dari data frame.ilog kurung siku titik 2, spasi titik 2, ini artinya semua data dikurangin min 1, artinya dari kanan min 1 dari kanan. Artinya spesiesnya hilang. Kemudian kalau data Y titik 2, titik 2 hanya data yang min 1.
tidak pakai titik 2 lagi, tapi langsung cukup min 1. Maka ini akan datang, dapatnya adalah data species only. Jadi ini menggunakan data frame ilog, yaitu titik koma, start kolom, sampai end kolomnya berapa. Kemudian kita print dari head dan print y head. Di sini kita dapatkan nilai X ya sudah sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan y head 5 tertinggi adalah setosa, setosa, setosa. Ya, dia ada tiga ya, setosa, kemudian Virginia, dan satu lagi saya lupa. Nah, setelah dapat ini, kita bagi data X dan Y, udah ketahuan ya nilai Y-nya ada lebih dari 2 ya. Ada 3 datanya. Setosa, Virginia, sama apalagi satu. Kemudian kita pecah datanya menjadi data training dan data testing. Tadi kita sudah impor untuk train test split ya dari model selection. Nah, di sini kita tetapkan ada X train, ada X test, Y train, dan Y test. X train ini artinya di sini kita gunakan train test split X Y test dengan test size 0,3. Artinya testingnya 30%, trainingnya 70%. Oke. Kemudian kita lakukan modeling menggunakan logistic regression dalam kurung multi class sama dengan auto. Maksudnya apa? Untuk kita bisa mengenerate secara otomatis dia Y-nya apa saja. Ada Virginica, Setosa, satu lagi apa. Jadi dia automated dia, nggak kita tentukan 1 dan 2. Jadi kalau datanya 2 ya 2, datanya 3 ya 3, datanya 5 ya 5. Jadi auto aja. Kemudian kita modelnya kita fit kepada X train dan Y train. Kemudian kita running, akan muncul model predict probability. Jadi di sini ada 3 pilihan, yaitu pertama itu adalah untuk yang 5 pertama ya, ada 5 pertama, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertamanya adalah Setosa, keduanya apa? Ketiga Virginica. Setosa, Virginica, sama versicolor ya, versicolor. Nah, yang pertama adalah si Setosa, kedua adalah versicolor, yang ketiga adalah Virginica. Kita lihat yang pertama, mana yang tertinggi? Ini untuk yang si Setosa 3,8 pangkat 10 pangkat min 3. 7,85 10 pangkat min 1, lebih besar. 2,10 pangkat kali 10 pangkat min 1 di tengah-tengah. Maka dia nomor 2 yang paling besar, berarti versicolor. Ya. Kemudian yang kedua 9,8 pangkat min 1. 1,86 pangkat min 2, pangkat min 8. Ini yang tertinggi. 9,8 artinya Setosa. Nomor 2 Setosa. Nomor 3 9,8 pangkat min 1, pangkat min 2, pangkat min 8. Berarti Setosa. Nah, jadi kita bisa melakukan, ini adalah hasil prediksi terhadap 5 data tertinggi. Dia sudah melakukan prediksi terhadap Y-nya. Nah, di sini kita bisa menentukan prediction sama dengan model.predict dari X-test. Nah, ini tadi X-test ya tadi ya. Jadi ketika kita melakukan predict kepada X-test yang 30% tadi ya. Nah, di sini kita juga lihat masing-masing nilai Y-nya. Apakah versicolor, Setosa, dan sampai 30% data tersebut. Kemudian kita print classification report-nya dia. Print classification report terhadap Y-test dan prediction. Untuk melihat kepada akurasinya dia. Kemudian, ini kenapa nggak mau turun? Oke, sebentar. Oke. Nah,
Sehingga kemudian kita dapatkan ketika kita print akurasi skor, kita dapatkan akurasi dari model yang terbentuk dari multinomial logistic regression ini adalah 0,95. Berarti akurasinya 95% itu akurat. Nah, di sini kita lihat Setosa, presisi, recall, F1 call, support. Ya, akurasinya 0,96. Nah, print akurasi skor, Y-test prediction 0,955. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan persamaan. Di sini kita dari logistic regression ini kita bisa mendapatkan persamaan berdasarkan per masing-masing klasifikasi, kemudian kita jalankan terhadap X-trend dan Y-trend. Ya. Kemudian hasilnya ini, logistic regression ini sudah didapatkan. Kemudian kita lakukan data testing terhadap model yang terbentuk. Jadi kita melakukan predik kepada data testing. Hasilnya untuk data testing adalah akurasi 95%. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Datanya sudah bisa diakses, data Kaggle-nya, codingnya? Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan kalau. Tadi kan yang di X dan Y-nya kan terbagi dua menjadi data tes dan test, Pak ya. Ulang lagi? Tadi kan X dan Y-nya kan ada data trend sama tes. Ya, data testing sama data training. Iya. Nah, di sini Bapak menentukannya untuk data trend 30% itu berdasarkan apa Pak ya? Bukan, itu terserah kita. Kalau kita tetapkan untuk test size-nya itu 30% bisa. Kita ganti 20% juga boleh. Kita rubah. Nah, kita tinggal running aja menggunakan. Jadi data yang dibuat modeling menggunakan logistik berarti 80%. Di sini 80%. Sini kita running ulang. Kemudian kita modeling ini kita running ulang. Auto. Sebentar. Extra warning, logistic solver convergence. Ada yang fail to no total number of errors reach limit. Iteration reach limit. Sebentar ya. Ini sudah benar kan? Testing, kemudian auto, enter. Oke. Logistic solver convergence message. Minimum 30% kah? Oke, kita lagi ulang. Kenapa gagal? Tadi berhasil kan? Coba ulang lagi, run all. Oke. Nah, sudah berhasil. Oke, kalau coba pakai 0,2 ya. Run all. Limitnya memang nggak boleh. Minimal dia 0,3. Kebayang ya? Galuh. Test size itu minimal 30%. Kalau 0,2, loh. Ini kenapa lagi? Tadi bisa. Oke, sudah berhasil. Ya, minimal dia 30% Galuh. Berarti akan mempengaruhi akurasi juga Pak ya. Nanti saya bisa coba-coba makanya 0, berapa gitu Pak ya. Bisa. Ya, mempengaruhi kepada akurasi. Jadi yang penting itu sebetulnya data training harus gede ya. Karena itu yang menjadi data yang kita train kan. Semakin sedikit data kan artinya tidak mewakili datanya kan. Kalau datanya kecil kan tidak terwakili kan. Misalkan cuma 20%, data testing 80%. Kan data 20% kecil kan dibandingkan 80 ya. Nah, jadi kita pakai 70% data training, data testing 30%. Apakah di 30% itu kalau semakin besar data training, akurasinya semakin besar? Kebayang nggak Galuh? Semakin besar data training, semakin besar akurasinya. Oke, good.
Pertanyaan lain, silakan. Halo? Any questions? Siapa tadi? Tadi sebelum Galuh tadi ada yang bertanya tadi, cewek. Tadi siapa ya? Tadi rebutan kayak sama Galuh tadi deh. Halo, siapa yang mau bertanya tadi ya? Oke, sudah kebayang semua ya konsepnya ya untuk multinomial logistic regression. Untuk tugas yang sebelumnya yang linear regression, siapa yang sudah submit? Udah ada yang submit belum? Coba saya cek. Sebentar, submit dulu ya. Oke. Sebentar. Udah ada yang submit belum ya? Siapa yang sudah submit? Udah ada apa belum? Belum ada kah? Oh, sudah ada 5. Siapa nih yang sudah? Oke, siapa yang mau duluan presentasi? Silahkan. Siapa yang mau duluan? Maju. Kita bahas sama-sama. Halo? Galuh, mau maju duluan? Galuh. Yang lain dulu aja, Pak. Kok yang lain dulu aja? Oke, menarik nih. Oke, Galuh. Open, silakan share screen. Silakan, Galuh. Coba saya buka bahan dulu, Pak. Ya. Setelah itu dilanjutkan sama yang lain ya. Ini ada siapa yang udah kumpulin? Gilang, Hajar Hanifah, Maruti, sama Septi Mutiara. Tugas berikutnya nanti adalah yang logistic regression ya. Siap-siap. Share screen Galuh.